Kalau yang lain Pak, saya tahu Pak Sobir ini kalau varietas yang lain itu apa nggak bisa seperti yang bisi Pak? Prima ini spesifikasinya adalah sekalipun secara umum jagung manis bisi itu tahan bule, ini yang paling tahan. Pak Kumis, yoi, bisa dimulai? Oke. Keinginan pasar Pak, yang saya tanyakan keinginan pasar itu yang bagaimana sebenarnya? Atau yang bobot tadi sudah disebut, kalau Golden Boy itu 2 aja kemungkinan sudah mencapai 1 kilo. Kalau yang lain kemungkinan bisa 2,5 atau 3 kilo. Nah, ini secara keinginan pasar Pak, bagaimana Pak? Iya. Saya rasa pasar memang lebih menghendaki yang tentunya ukuran besar, ya kayak Golden Boy dan sebagainya. Itu hal yang wajar. Secara umum. Ya. Tapi itu biasanya kan pasar dalam kata yang memang dikendalikan oleh para pedagang, para pengepul, gitu kan, mungkin karena faktor-faktor situasi lah. Jadi sebenarnya kalau kita bicara di katakanlah para pengguna, para pemakai, para penikmat jagung manis, konsumer lah ya, konsumen lah ya. Dari yang kita yang sudah kita kalau kita amati di seluruh wilayah itu sebenarnya yang paling suka kita punya varietas dari bisi pokoknya ya. Jadi gini, misalnya gini. Kita udah berkembang ya bahwa dulu taunya jagung dibakar, betul, direbus, betul, udah selesai, titik. Oh sekarang enggak, oh bisa di-jus. Emang bisa ya? Bisa. Maaf. Ya. Setahu saya hanya 2 fungsi Pak. Jagung itu kalau dikonsumsi loh Pak, ini Pak Sobir ya. Wong ya lagi-lagi saya itu wong SDM-nya kurang ya Pak. Taunya jagung, jagung itu hanya direbus dan dibakar, bukan dibakar sampai buat bakaran lah. Nah, soalnya itu memang bisa fungsi yang lain Pak Sobir? Bisa sekali. Pak Kumis jalan kemanapun sekarang kalau flying, waduh kemana ke luar kota, ke Medan kemana kan biasanya perlu makan cepat nih, waktunya buru-buru nih. Oh cepat saji lah ya, makan cepat saji ya. Oke. Aku suka sup. Di situ ada jagungnya, jagung manis. Oh, bentuk sayuran sup itu Iya. bahan-bahannya juga ada jagung manisnya. Udah jadi kita tinggal nyendok aja, nggak usah lagi dibakar, wow, kayak pakai harmonika. Direbus juga sama. Ribet gitu ya Pak ya. Jadi Ngerebus dulu di pesawat, mau ngerebus kapan, mau bakar kapan kan? Ini penting langsung. Iya, itu salah satunya. Oke. Kita juga sekarang udah berkembang Jasuke, singkatan? Jagung susu. Ketemu lagi. Susu lagi. Pokoknya ketemu susu deh pokoknya. Suka saya ini. Ini yang saya suka. Susu. Sama ya. Sama ketua IKT Mas. Oke, ya. Tebal, tipis. Nah, oke, lanjut Pak, lanjut. Ingat, tipisnya jangan keras. Iya, oke. Lanjut yang tadi, Jasuke. Jadi jagung, susu, keju. Keju, ada dicampur Iya. ya. Ini sudah istilahnya inovasi lah. Inovasi dari kreativitas emak-emak dan sebagainya itu hal yang positif. Jadi. Yang ini membantu istilahnya mengenalkan jagung manis. Oke. Nah, ini kalau udah konsumsi itu kan memang dia dalam bentuk pipilan. Oh, sudah dipipil ya. Saya nggak bisa dipipil. Lah, itu Pak. Saya itu makanya pengen tahu. Kok fungsinya banyak? Banyak. Bukan hanya untuk direbus, dibakar dan untuk dikonsumsi. Ternyata terus dibuat sup juga bisa. Bisa. Ini mah dipipil loh. Dipipil. Pemahaman kita Pak, kami ini yang dipipil tuh jagung yang itu tadi, yang tawar yang jagung. Jagung pipil. Betul, karena Itu fit lah. Masa bisa tuh Pak? Bisa. Emang bisa? Bisa sekali. Jadi dari pengalaman para nanti Pak Kumis bisa omong lagi. Bener nggak isi kumis tipis? Ini yang makanya Monggo. dijelaskan dulu. Iya. Saya di lain waktu akan Monggo. ini Bukan. cari kebenarannya. Monggo. Pak. Bener Pak, Iya. masalahnya. Oke. Bulan puasa masuk bohong. Iya, oke Pak, silakan. Jadi dari pengalaman mereka, pelaku pedagang jagung pipil, jagung manis pipil, yang paling digemari dan yang paling bagus memang waktu itu Prima. Paling enak dipipil. Tapi semua bisa dipipil juga Pak ya? Bisa, tapi kan nggak jadi. Jadi gini, dipipil sempurna itu kalau dipipil bijinya utuh dan keangkat semua, jadi tidak ada patah, tidak apa. Oke. Mungkin bisa saya praktekin ini. Sini aja sudah patahannya enak loh Pak. Nah, ini sorry. Jadi ini namanya dipipil secara sempurna, utuh.
Oh, sampai ke ujungnya ya, Pak? Iya, tapi kalau variasi lain di pipil ya patah-patah dan sebagainya. Nah, kalau untuk begini, ini biar disimpan di suhu kamar, digeletak, suhu biasa ya. Tahan, tapi kalau udah luka, busuk. Oke. Nah, itu kan udah dibagi-bagikan rugi. Berarti pemimpilannya kurang sempurna. Paling bagus ini. Prima. Kemudian kita, Pak, coba deh Golden Boy. Oh, ternyata Golden Boy lebih enak lagi. Kembali ke Golden Boy. Paling enak Golden Boy. Paling Iya. Akhirnya sekarang juga si kawan-kawan pemimpin jago manis pipil itu malah cenderung ke Golden Boy. Begitu ya, Pak? Iya. Jadi kembali ke Golden Boy. Karena banyak sekali kelebihan yang memang baru terkuat. ya kemarin-kemarin kan belum tahu, Pak, ya kan? Berarti pemahamannya kan terbatas. Betul. Nah, ini kan sekarang kan lebih tahu. Berarti bisa digunakan sebagai usaha pipilan juga ya, Pak? Bisa Ya? sekali. Itu berkembang pesat. Karena itu tadi. Keren full. Iya, itu tadi. Keren. Jasuke bukan cuma di kaki lima di jalan-jalan. Banyak, tapi Pak, juga kalau di Jasuke. mall. Ya, Pak. Nah, ini seperti ini apa, Pak? Iya, Contohnya? ini. Oh, Iya. oke. Oh iya. Ini Jasuke bahan bakunya dari jagung manis apa ini, Pak? Golden Boy. Golden Boy. Wah, saya rasakan, Pak ya. Oh iya. Oke. Saya rasakan enggak apa-apa. Wani tuh. Enggak apa-apa. Wani, enggak apa-apa. Ini saya rasakan dulu. Para pemirsa, sahabat Juicy zaman dulu berada, ternyata jagung manis itu tidak hanya untuk direbus atau dibakar untuk dikonsumsi. Nah, sesuai dengan yang diinformasikan Pak Sobirin tadi, Mr. Shop tadi juga bisa dibuat jasuke. Jasuke berarti sunya apa, Pak? Susu. Nah, kita rasakan. Bismillah. Manis full. Ya, manis full, Pak Sobirin, cocok. Iya. Ini Golden Boy. Iya. Ini berarti ya? Iya. Jasuke. Jadi Simpang 5, di alun-alun, di tempat-tempat ya mall-mall tadi, Pak, banyak, memang banyak dijual jasuke ini. Terus yang saya kemarin kita ke jagung bakar kembali, Pak, sebentar ya, saya potong, mumpung ingat. Itu pedagangnya si abang-abang tadi, mas-mas tadi, bahkan bisa menyebut merek, Pak. Dia tuh jagung apa tahu? Ini jagung apa? Ini Golden Boy. Kok tahu? Karena saya minta di story, kalau nggak itu saya nggak mau. Itu yang menyangkut yang tadi, daya simpan yang nggak kisut tadi loh, Pak. Iya, iya. Itu dia pengennya kan dagangnya laris, laku. Besok masih bisa jual lagi. Ya bisa 3 hari, bisa ini, nggak terlalu kisut-kisut. Betul. Ternyata dibikin jasuke juga manis juga, Pak. Memang jagung manis kan. Iya, Maksudnya secara tekstur juga kelihatan gitu, Pak. Sekarang ini yang sudah dibikin matang, Pak. Saya pengen rasakan yang mentah. Karena kan ada mentah ini. Betul. Katanya jagung manis kan mentah pun manis, Pak. Manis. Nah, ini yang saya belum. Pak, kumis tipis enggak usah saja. Biar Pak kumis tebal saja ya, oke? Iya, betul. Manis full. Wah, kata Pak kumis tipis, manis full. Coba yang ini, Iya, monggo. yang Golden Boy. Kita harus tes. Jangan percaya langsung pada petugas. Petugas ya memang gitu. Manis juga ternyata. Ternyata tidak bohong Bapak IKT tipis ini ya. Apa Bang Pak Sob? Oke. Ya. Kembali ke pipil. Siap. Salah satunya dipipil, dikemas, diolah dalam bentuk jasuke. Ada yang sup tadi. Betul. Apa bisa untuk bentuk pipilan yang lain? Untuk yang lain, Pak, pipilan. Bisa. Di setel pipilan secara utuh gitu. Bisa. Dan itu lagi berkembang. Pak Kumis lihatlah sekarang kan dulu zaman kita masih kecil mana ada frozen. Frozen ya. Iya. Sekarang di kota-kota kecamatan sudah banyak frozen. Betul, betul. Di situlah dari misalnya kayak pengusaha jagung manis pipil tersebar sampai ke wilayah yang menyebar di merata. Nah, itu nanti sebenarnya itu tadi jadi bahwa jagung manis ini ke depan akan sangat punya diversifikasi penggunanya lebih banyak. Lebih menjanjikan ya, Pak ya. Menjanjikan. Karena apa? Karena itu tadi kan di awal Pak Kumis menyinggung nasi. Bisa nggak mengganti? Bisa. Betul. Bisa. Nah, Kita tahu bahwa menarik nasi itu repot. Ya butuh waktu nyucinya, kemudian masaknya berapa jam, bla bla bla. Nah. Nanti ini itu nunggu dan sebagainya. Ini
jagung manis kalau udah beli pipilan bisa ya, udah ada pipilan. Sudah dalam bentuk pipilan ya Pak, dikemas dalam bentuk pipilan kan ya? Ya, oke. Masuk ke mana tuh, ke apa sih, Magic Jar atau apa, Magicom apa. Sebagai Itu paling seperempat jam, 10 menit setel. Cepet udah masak jadi, ya Pak ya? udah jadi. Dan tinggal nambahin susunya kayak atau apa. Atau langsung pun nggak ada masalah. Atau mungkin aku nggak mau susu, coklat. Berarti sebagai alternatif untuk makanan utama yang tadi beras apa nasi tadi ya Pak ya? Ya, terutama kayak Pak Kumis yang selalu sibuk dan sibuk. Sibuk full. Susah kan? Nah, Ya, iya. iya. Jadi breakfast kan penting. Ilmunya orang tua makan sarapan itu penting. Mandi malah nomor 2. Yang penting makan dulu. Ya, betul. Betul. Sorry, maksudnya kalau lagi di hutan. Iyalah, kan kita buru kejar waktu Iya. Pak, kejar waktu. Iya. Kejar Ini waktu. praktis banget. Jadi ini terutama di lingkungan metropolitan. Jadi oke. nggak usah makan. Karena ini kalau Pak Kumis habis satu cap ini udah kenyang. Nah, ini Pak. Saya malah punya gagasan, berarti ini untuk bisa menjaga kesehatan juga Pak. Sangat. Terutama yang punya sakit mah. Ya kan kadang-kadang seperti saya kan Pak, Iya. tahu singkatan. Saya punya akun Pak, akun YouTube Kumis spasi BC. BC-nya itu bisa diartikan 2 Pak. Benih inti subur intani dan biasa sibuk. Nah, kalau nggak sibuk Pak Kumis stres. Makanya sibuk terus gini kan, supaya nggak stres, awet muda gitu loh ya. Tahu ya, Ini oke lah Pak. Ya, ini alternatif untuk jajanan yang praktis gitu loh Pak, dibawa ke mobil kemana. betul. Nggak usah ke warung beli nasi, beli ini. Istilahnya Zaman manis. kita kecil, Karbohidrat juga banyak kan Pak? Nah itulah. zaman kita kecil mana ada tempat-tempat kayak sekarang yang praktis dari plastik? Betul, nggak ada cap gitu ya Pak ya? Ada, kita ada aja zaman dulu paling daun jati. Iya, dibungkus gitu. susah kok. bener. Itu nanti belepotan lagi. Bener tadi. Sekarang udah banyak yang bok-bok udah Ya kecil, betul, Pak. ya Jadi ini kotak-kotak. sangat menjanjikan. Oke, Udah repot-repot, mungkin malam sudah ada di kulkas, jagung pipil. Iya. Pagi-pagi udah 1 cup atau setengah cup udah cukup. Nah, ini berarti sahabat visi ini informasi yang sangat baik ini, terutama ke petani Pak, petani penanamnya lebih semangat kan? Iya, ternyata peminatnya lebih banyak. Bisa untuk ini. Wah, aku juga mau budidaya jagung manis lah. Apa itu kapal terbang? Yang mana yang cocok? Tadi kan petugas kita kan banyak yang menginformasikan. Siap. Kemudian pedagangnya sendiri Pak, baik mau di jagung bakar maupun jagung rebus atau apa, pedagang makanan olahan berbahan dasar jagung manis kan juga bisa, seperti sup, seperti ini, salad kemarin Pak. Kemarin beneran saya sama istri itu menginap jatah hotel itu, bahkan Pak, hotelnya bintang 4, menginap itu manajemennya mewajibkan ada menu yang terbuat dari jagung manis. Ya. Itu saya tanya, kemarin sarapan ini sarapan ini. Terus saya nginep yang dulu-dulu ini ada. Saya juga kepo lagi lah kan, kepower saya kan. Saya tanya kepada pihak restorannya, kenapa ini harus ada ya? Kepada yang lainnya itu kan diganti kadang ikan apa gitu kan menunya. Ini diwajibkan Pak bagi kami karena itu alternatif bagi langganan kami Pak yang mengurangi karbohidrat dari nasi. Itu bisa alternatif ini. Oh, manfaatnya banyak sekali. Ternyata begitu Pak sebenarnya. Iya. Berarti menjanjikan juga pelaku usaha tani pipilan ya Pak ya? Sangat menjanjikan. Ini yang nanti saya mau nggak mau, saya mau mencari narasumber tapi dari sisi pengusaha. Monggo. Itu Pak. Saya membuktikan dari kenyataan itu apakah memang bisnis atau usaha pipilan jagung manis ini menjanjikan ke depannya. Siap. Seperti infonya Pak Sobrin tadi. Kalau memang itu betul Pak, berarti peluang ke depan jagung manis itu kan sangat lebih menjanjikan, cerah lagi gitu loh. Kita tidak mengandalkan hanya jagung yang pipil, jagung tawar tadi. Tapi kita punya solusi ini untuk bisa mengembangkan. Toh bisa ditanam di mana saja. Betul. Iya kan Pak tadi? Dan gampang. Nah, gampang. Umurnya pendek lagi. Cepet jadi duit lagi. Oh. Itu kan Pak? Iya. Oke. Ini penggunanya menyeluruh dan semua pelaku bisnis di Usaha ini ya? kita akan support. Jadi misalnya, wah, kayaknya Kesulitan. kritis banget kan? Iya. Kritis sekali. Saya itu Wah, sebenarnya peluang dong ini iya, yang betul. bisa untuk usaha, bisa sekali. Bapak ada
saudara apa di mana mau ini kita akan kawal. Gitu ya Pak ya? Iya, Berarti kita akan kawal. Nanti misalnya, di mana nih? Dapat barangnya. Udahlah kita akan kawal, tak carikan ke petani yang penanam dan sebagainya. dilingkan ya Pak, dihubungkan ya. Iya, nanti misalnya mipilnya bagaimana cara teknis dan sebagainya, kita juga akan edukasi. Oke, mantap. Kita BC itu sangat mensupport lah semua peduli lah ya Pak ya, peduli. Jadi konsepnya semua petani BC harus berhasil. Oke. Ya, berarti ada semacam kepedulian sosial ya Pak. BC itu juga banyak produk perusahaan besar, tapi secara kepedulian sosial juga ikut seperti yang disampaikan Pak. Berarti nanti kawan-kawan yang lain ini, para petani-petani jagung manis yang belum pengen jadi tertarik, kemudian pedagang-pedagang tertarik bisa menghubungi petugas terdekat ya Pak ya? Sangat bisa. Oke Pak. Bisa. Nanti ya, jadi bisa link, nanti kita bantu yang belum pengalaman kita channelkan, kita linkkan, kita edukasi begitu ya Pak? Siap. Oke. Jadi kembali ke varietas-varietas yang banyak tadi Pak, yang mungkin saya tidak hafal satu persatu, tapi kayaknya kan 6-7 atau lebih, tapi yang masih eksis kan semua juga masih bisa bersaing di lapangan. Dan ternyata memang tadi Pak yang saya sampaikan di awal bahwa jagung manis ini ternyata pedagang pun sudah bisa bilang varietas. Iya. Orang Jawa itu sudah ngarani. Saya pokoknya minta ini yang saya jual. Itu biasa disetori atau dia kulaan beli. Nah, itu sudah bisa nyebut karena kemungkinan Pak yang disampaikan Pak Sobrin tadi itu mereka sudah tahu informasi seperti ini ya. Harapan kita Pak, harapan kita apa yang kita obrolkan itu bisa didengar di pemirsa dimanapun, sahabat BC dimanapun berada, sehingga penikmat, konsumen, pedagang, petani, usaha pipilan jagung manis bisa terinspirasi dengan obrolan kita Pak, bermanfaat bagi banyak orang ya. Itu semoga tujuan kita juga mengedukasi ke mereka semua. Amin. Sekali lagi Pak, ini sebelum saya akhiri Pak, sebenarnya saya sayang sekali Pak, harus cepat berakhir obrolan kita, karena semakin kesana, karena sudah sama-sama kumis ini, ada namanya M. Muhammad ini, ya Muhammad ini, rasanya tuh nggak mau berhenti Pak. Nah, saya udah cocok ini kan, menemukan habitatnya ini Pak, menemukan habitatnya. Tapi ya apa daya nanti kan kita mau juga ada tugas yang lain. Nah sebelum berakhir Pak, lagi untuk closing yang jagung manis ini, apakah ada kiat-kiat atau tips-tips? Tentunya bukan masalah budidayanya, tapi pemberian tips biar pasca panennya tadi bisa pas dan maksimal sesuai yang diinginkan itu bagaimana? Atau harus segmennya harus begini, varietasnya begini, yang seperti yang diutarakan tadi Pak. Ini yang terakhir Pak, boleh diceritakan? Iya, terima kasih Pak Gumis. Jadi saya rasa memang kita punya beberapa varietas, memang ada beberapa nilai-nilai spesial juga. Kita tadi asik di Golden Boy. Betul. Kita punya top green. Top green ya. Top green, jadi ya greennya top. Top ya, green hijau kan ya. Jadi kelompoknya hijaunya top, paling top lah ya. Manisnya juga top. Manisnya sangat top. Warna kuningnya biji juga top. Nah ini untuk yang jagung bakar disukai banget. Sukai banget ya. Karena apa ya? Jadi top green ini manakala dibakar bisa langsung berubah cepat. Kuningnya kuning lebih gold, lebih enak. Lebih celing ya Pak ya. Jadi lebih glowing istilahnya ya. Bakarnya pun juga senang. Berarti lebih glowing dari ini ya Pak ya. Mengkilat lagi. Ini top green. Top green, oke. Secara umum saya rasa jagung manis BC oke lah ditanam di manapun. Cuma kalau yang lahan atas perlu diperhatikan dari segi-segi varietasnya. Oh gitu ya. Berarti pemilihan varietas ya yang perlu diperhatikan, pemilihan varietas di mana mau menanam gitu ya Pak ya. Tapi Golden Boy dari pengamatan di beberapa daerah is oke lah, katakanlah lebih fleksibel ya. Cuman kalau yang lebih tinggi kita tidak menyarankan. Dan kalau bicara pasca panennya, saya rasa jagung manis BC terbukti yang paling ideal. Ada mungkin jagung manis lain yang bisa diipil, tapi ternyata dari pengalaman setelah jalan sampai pengepulnya pun komentar, karena pengepul kan dapat komentar dari pedagang-pedagang jasungnya. Aduh, setelah mereka kenal Golden Boy, wah ini lebih cocok Golden Boy. Karena apa? Karena ini ukuran bijinya kan juga ideal. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Jadi ada yang mungkin ukurannya
Kebesaran. begitulah. Wah, ya begitulah ya. Jadi ini juga teksturnya, terutama rasanya. tentunya kesegaran. Itu kan daya tahan simpan. Betul. Kemudian rasa nggak hilang, tetap manis. Dan ketika tekstur, sorry, ini kita cerita bahwa di Sulawesi itu ada makanan khas yang memang khas di sana, di Luwu. Itu namanya bintek. Luwu. Bintek. Jadi kita pertama dengar juga nggak percaya. Bintek itu jenis makanan, Pak? Jadi makanan. Saya kira itu waktu mau ada Pilpres apa itu Bimtek, bimbingan teknologi teknis. Nah, Bimtek yang KPPS apa itu kan Bimtek. Mau kemana? Bimtek, dapat uang saku. Ini makanan ya, Pak ya? Makanan. Bimtek itu Pak. Iya. Singkatan dari apa itu Bimtek? Ini bahasa sana. Jadi saya juga saya mau buktikan. Iya. Aku ke sana. Benar nggak? Jadi bintek itu adalah katakanlah boleh dibilang kayak dipakai itu tadi pengganti substitute dari nasi. Oke, alternatif ya. Kalau di sini kan orang makan bakso pakai lontong. Oke. Pakai nasi. Bakso masa pakai nasi. Nah, kalau lontong agak mending ya. Ya. Nasi banyak Pak sekarang. Banyak. Bakso pakai nasi. Iya. Karena apa? Lontong kurang kenyang. Nasi lah. Jadi kenyang, double gitu loh Pak. Yang menarik adalah bahwa pengganti nasinya itu jagung manis. Oh, ya oke. Jadi makan mie. Jadi bintek itu komposisinya ya kayak mie lah. Makan mie, cuma menu versi sana di Sulawesi. Kemudian dicampuri jagung manis yang sudah direbus. Dalam bentuk pipilan. Jadi kita makan mie ya campur jagung manis. Oh, saya kira ini mie jagung manis. Ini mie jagung manis. Maaf. Ini mie jagung manis. Bukan ya? Sudah dicampur ya, Pak. Jadi udah campur itu. Jadi Oke. ternyata satu mangkok itu kenyang sekali. Alhamdulillah. Kemudian kita berkunjung ke sana, kita aturi golden boy kita punya. Kemudian mereka pakai yang lain. Dan langsung dimasak dan sebagainya. Banyak sekali pengunjung waktu makan gitu. Jadi kayak rumah makan ya, khusus bintek. Jadi mereka dipraktekkan ya, Pak ya. Daerah itu udah biasa makan siang makan bintek. Nggak usah makan nasi. Oke. Ya, bukan nasi ramus, bintek. Jadi bentuknya ya kayak mie, tapi sudah ada ini sebagai pengganti. Kalau sini lontong atau nasi itu dikasihlah untuk yang pipilan itu jagung manis. Oke. Kalau kan ada mie ayam di sini ya. Kalau ini ada miso, Pak. Miso, mie ayam dikasih itu gendingan bakso yang itu, miso. Nah, mungkin binteknya itu seperti itu. Jadi mie untuk gantinya baksonya itu digantinya juga seperti pengganti nasi. Pengganti nasi. Oke. Kalau bakso mungkin bisa ditambahkan lah ya. Mungkin ya. Nah itu kita hadir ke sana. Aku masak, oh ya masak. Kemudian kita tester. Jadi pengunjung-pengunjung yang memang di sana tradisinya khusus wilayah itu makan siangnya makan bintek. Oh, iya. Udah Bu. Tradisi semua, mungkin Pak ya, sudah tradisi. Terus kita tanya ke mereka, gimana Bu? Ibu kan juga udah biasa, udah langganan. Makan, kok kayak bengong. Beda gitu ya. Setelah makan kita bilang, Bu gimana? Lembut. Oh iya. Beda nggak? Beda. Bedanya apa? Iya. Kok kayak beda nih? Lembut ya, lebih lembut. Kayak Pak Sobirin ya. Jadi itulah tekstur. Jadi ini lebih soft ya. Lebih nikmat lah. Nih ya, soft, betul ya. Manisnya, sweetnya lebih. Jadi disukai setelah di lidah itu ya terasa gitu ya. Setelah mereka biasa pakai yang lain. Nah, jadi ini jadi kesegarannya terjaga, kemanisannya terjaga, dan teksturnya juga masih terjaga. Kalau yang udah disut, ya manisnya hilang. Nah, itu Pak. Apalagi teksturnya. Itu berarti kalau jagung manis varietas lain, itu manisnya cepat habis. Kalau jagung manis bisi, manisnya tuh di sini. Itu Pak, cocok gitu. Oke, bintek. Ya. Jadi untuk pas kampanye udahlah jagung manis bisi siap. Baik. Pun oke di Sekali lagi dari uraian Pak Sobirin, ini harapan kami mengedukasi, memberikan pemahaman atau memberikan masukan kepada sahabat bisi dimanapun berada. Ya kemudian mau pedagang, mau konsumen, petani dan lain sebagainya, usaha pipilan tadi. Yang saya masih penasaran dan pengen membuktikan Pak, tadi satu Pak, yang jagung manis untuk usaha pipilan jagung. Ini saya pasti kapan-kapan mau membuktikan sendiri dengan narasumber yang bukan dari petugas bisi. Ya, kalau itu ternyata betul,
dan memang pilihannya dari varietas yang lain itu memang ke bisi, apalagi yang ditunggu. Gitu loh Pak, kan gitu lah. Itu. Tapi kan semua perlu pembuktian, tidak hanya ngomong saja kan ya. Itu kan seperti yang kenyataan. Ya, nanti yang berbicara ada produknya gitu kan Pak. Ya. Saya rasa cocok Pak Kumis, karena memang kita kan di BC kan memang selalu fair, ya, adanya. Ya. Kita nggak mau istilahnya katakanlah membahas bahan kecap nggak mau. Betul. Monggo. Kalau orang jualan kecap pasti nomor 1 Pak, nomor 2 mana laku kan gitulah. Cuma kan kecap rasanya kan beda-beda. Yang merasakan siapa? Yang konsumennya. Silakan, sama-sama kecapnya, tapi kualitasnya. Kalau mau rasa yang manis, pilihlah jagung manis bisi, cap kapal terbang. Tentunya begitu Pak. Kita mensupport loh kalau Pak Kumis berkunjung ke mereka, karena kita nggak ada komunikasi apa, jadi iya Pak. Kalau bisa Pak, kalau bisa syukur-syukur bisa Pak Sobirin sendiri. Nanti saya ingin tahu secara langsung bisa ditunjukkan ke salah satu pusat usaha pipilan jagung ini. Kalau nggak bisa ya mungkin Bapak kan punya staf-stafnya, nanti kita bisa dikomunikasikan lah Pak. Barangkali kita bisa nanti saya mengorek. Saya ingin membuktikan Pak, karena ini kan ada urutannya lagi kan Pak. Jangan informasi ini sudah di sini, berhenti di sini saja, karena saya rasa kan keunggulan-keunggulan dari varietas jagung manis bisi ini kan banyak sekali. Nanti kita buktikan dengan yang lain gitu, maksud saya gitu Pak. Pengen sahabat bisi itu lebih percaya lagi, lebih mantap lagi, lebih dia itu sudah ternyata itu ngapain pilih yang lain. Kalau ini yang sudah ada yang lebih bagus, ngapain juga gitu kan. Apalagi yang tadi Pak, pelaku usaha. Kan dia kan modal juga Pak. Ya kan, kenapa yang pakai ini harus laki-laki kan ujung-ujungnya duit Pak, kalau pelaku usaha kan. Tapi kalau kita sebagai konsumen kan, yang penting rasa kan. Rasa nomor 1 kan itu kan. Oke, Pak Sobirin sekali lagi terima kasih atas bincang-bincangnya, atas obrolannya, atas ilmu-ilmunya, atas masukan, saran dan lain sebagainya. Ya semoga seperti tadi Pak, obrolan kita, omongan kita, diskusi kita, sharing kita bisa didengar oleh sahabat bisi dimanapun berada, sehingga mereka terinspirasi apa yang sudah kita obrolkan dan bisa menjalankan, khususnya untuk tanam jagung manis bisi merek apapun itu biar pas musimnya, tempatnya, segmennya, hasilnya juga bisa melimpah lebih optimal lagi dari yang kemarin ya. Sekali lagi sudah ada bukti seperti ini, ngapain kita harus ragu-ragu lagi. Betul. Terima kasih Pak, sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih, Pak. Salam buat keluarga. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu nanti di lain kesempatan ya Pak. Kita ngobrol lagi. Monggo. Duo kumis. Kumis tebal dan tipis. Nah, begitu Pak ya? Ya, terima kasih. Together we share, together we success. Oke, success together. With apa? Airplane. Kapal terbang airplane. Oke. Terima kasih Pak Kumis. Thank you atas waktunya. Sahabat bisi, demikian tadi obrolan kita, bincang-bincang kita bersama Bapak Sobirin atau Mr. Sob yang keren full, membahas seputar pasca panen jagung manis. Semoga apa yang kita obrolkan, apa yang kita bincangkan bisa memberikan inspirasi dan manfaat bagi sahabat bisi dimanapun berada. Terima kasih telah menonton podcast ini. Nantikan episode berikutnya tentunya dengan bahasan yang menarik dan lebih bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, kasih like dan juga komennya, serta nyalakan loncengnya agar sahabat bisi tidak ketinggalan podcast kesayangan kita ini. Ikuti juga semua akun sosial media kami di FB, IG maupun TikTok dengan nama Bisi Sahabat Petani. Ingat Pak Kumis, ingat bisi. Ingat bisi, ingat Pak Kumis. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.